Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut meningkat sebesar 1,54%. Dengan total market cap mencapai di 1,43 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,35% dan juga penurunan volume sebesar 15,01%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,67% dalam 24 jam terakhir yang membuat Bitcoin kembali daily close di atas dari 37.000. Sekarang tepatnya di angka 37,1 ya. Kita lihat nanti tepatnya jam 7 pagi tadi daily close di berapa. Untuk Ethereum dia meningkat sebesar kurang lebih 1% di angka 2059 USD. BNB terjadi peningkatan sebesar 0,32. Lalu XRP terjadi peningkatan sebesar 1,16. Solana ya lanjut lagi pump sebesar 4,71%. Yang membuat dia kembali ke angka 58,04. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini ya, kita geser dulu ke GMT plus 7 seperti biasa. Ini hari Senin. Untuk hari Senin ini dari US akan keluar satu data penting, yaitu crude oil inventories. Nah, untuk ini harapan kita adalah dia itu lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Nah, ekspektasinya adalah belum keluar nih ya, tinggal kita tunggu berapa ya. Intinya lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, untuk besok itu tanggal 14 ya. Tanggal 14 hari Selasa itu dari US akan keluar ini dia akan keluar core CPI dan juga data CPI. Ini penting ya. CPI ini ngomongin soal apakah US sudah mulai membaik atau tidak secara ekonomi begitu ya. Jadi untuk detailnya kita akan bahas besok, tapi ini penting ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dan newsnya sekarang datang dari technically speaking ini dari Dubai ya, karena dia mau mulanya di Dubai. Tetapi ini berhubungan dengan yang kemarin ya. Ternyata sekarang beberapa eksekutif dari FTX beneran berani untuk membuat new crypto exchange ya setelah 12 bulan kemarin FTX collapse ya. Jadi seperti yang kita bisa di sini ya, beberapa ya tentunya nggak semua ya, beberapa dari eksekutif FTX berencana untuk team up dan membentuk suatu exchanger di Dubai yang spesifik tujuannya adalah untuk menyelesaikan masa FTX katanya ya, mensecure customer funds. Kalau menurut gua, kalau udah buka jangan buka akun di sini menurut gua ya. Atau minimal pertimbangkan untuk tidak buka di sini ya. Kenapa? Karena gini, kesannya lu mau nggak sih beli roti lagi misalkan di satu toko yang tadinya pegawainya adalah di toko A misalkan yang ternyata terbukti pakai bahan-bahan yang tidak boleh dipakai untuk bikin roti gitu ya. Oh tapi bang kan mungkin aja mereka nggak tahu. Ya mungkin, tapi lu mau ambil resikonya nggak? Jadi ya ini menurut gua konyol sih sebenarnya ya mereka membuka exchanger baru spesifik para eksekutif FTX begitu karena nggak taunya mereka masa buta banget sih sama yang apa dilakukan oleh si SBF gitu. Jadi ya menurut gua nanti kalau sampai kita sudah tahu namanya kita jangan buka ini kali ya mungkinnya jangan sampai buka akun di sana kali. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal apa? Altcoin market cap yang sekarang mulai masuk ke fase D ya. Nah, artinya apa nih? Artinya market cap dari altcoins ada kemungkinan akan ada peningkatan yang signifikan begitu. Nah, ini berhubungan sama pembahasan gua kemarin-kemarin ya. Gue udah bahas apalagi di mengenai kenapa Bitcoin cenderung meningkat lebih gila di awal dari bull market dibandingkan dengan altcoins ya. Nah, seperti yang gue sudah ngomong di video itu, di pertengahan sampai 3/4 dari bull market biasanya di situ mulai turun Bitcoin dominance. Nah, itu otomatis akan membuat altcoins market cap meningkat begitu ya. Nah, jadi tinggal kita lihat nih ya, apakah akan benar-benar meningkat dan mungkin bisa kita pertimbangkan sekarang untuk mulai akumulasi altcoins dengan lebih besar begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu overall is doing good ya.
dia tetap masih ke ini ya, masih ketahan oleh 37.300-an, tetapi dia masih terus bisa bertahan di atas dari 37.000 bahkan ya, daily close-nya masih terus di atas dari 37.000. Nah, PR dari untuk Bitcoin ada ya, PR untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari 36.600. Masih sama seperti kemarin. Itu PR utamanya ya. PR secondary-nya mungkin bisa reclaim 37.324 ya. Daily close di atas dari situ ya. Itu PR untuk di daily. Nah, untuk di weekly kita bisa di sini sudah terjadi weekly close yang lumayan signifikan ya. Ini membuat bull support band dia mulai naik dengan cukup cepat ya. Sekarang di angka 29.500 sampai 30.247 begitu. Sekali lagi, PR untuk di weekly-nya adalah terus weekly close di atas dari 32.500 sampai dia dijemput oleh bull support band. Itu harapan gua untuk Bitcoin di weekly gitu. Kalau sampai koreksi, jangan sampai jebol dari 32.500 karena nanti strukturnya jadi rada ngulang lagi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya oke lah ya. Dia malah udah daily close di bawah dari EMA 50. Nah, dengan kayak gini mungkin ada harapan nggak perlu ke EMA 20 ya, tapi bisa ke reject kalau EMA 50 aja. Sorry tadi bukan EMA 20 tapi EMA 50 di sini ya. Jadi kalau sampai ke reject 1 2 oleh EMA 50, nah harapan gua adalah dia bisa membuat lower low dan daily close lagi di bawah dari 105,62 dan tentunya di bawah lagi juga dari sini ya. Dari 105,062 ya. Oh ini mirip banget cuma beda belakang. Nah, kita bikin ini baru deh, struktur baru ya. Nah, semoga dia bisa jebol dari dua support ini ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, salah satunya lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Encrypt apabila lo butuh hardware wallet ya. Jadi Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand hardware wallet yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini posisi spotnya masih sama. Buy limit pertama di 36.617, buy limit kedua di 35.439 atau EMA 20, dan buy limit ketiga di angka 34.886. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di 37.324 sebagai resisten ya. Apabila ya besok daily close masih tetap di bawah dari 37.324, nah, besoknya terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 36.617. Sementara untuk posisi longnya, seperti kemarin lagi, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36.617, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 37.324. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia semakin mendekati ke angka 2004 ya. Jadi posisi spotnya buy limit pertama di 2004, buy limit kedua di 1943 dan buy limit ketiga di 1909. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2004 sebagai support,
kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 2118. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2118, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 2004. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat di sini untuk buy limit pertama kemarin di retest ya di $5 lebih 40 sen. Jadi buat yang sudah pasang buy limit harus sudah kena. Buat yang belum pasang ya silakan. Ini buy limit pertama dari $5 lebih 40 sen, $5 lebih 17 sen adalah buy limit kedua, $4 lebih 99 sen adalah buy limit ketiga. Itu untuk posisi spot di Polkadot ya. Nah, untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 di $5 lebih 83 sen sudah terjadi ya. Berarti kita sudah punya posisi short untuk Polkadot. Nah, target TP kita untuk posisi short kita itu adalah di $5 lebih 40 sen ya. Itu target TP untuk posisi short. Untuk posisi long, apabila pada hari ini terjadi retest kedua juga ya di $5 lebih 40 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $5 lebih 83 sen. Ya, jadi pada hari ini kita bisa buka long dan short di waktu bersamaan untuk Polkadot. Karena kemarin tanggal 12 terjadi retest di resisten dan juga di support. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano berita bahagia. Ini literally kita dapat posisi long dan short ya. Jadi kemarin buat yang buka posisi short sudah kena si target TP di 37 sen. Dan buat yang buka long juga udah kena lagi di 38 sen ya. Nah, untuk posisi spotnya kita juga kemarin sudah terjadi retest di buy limit pertama yaitu di 37 sen, buy limit kedua di 36 sen, dan buy limit ketiga di 33 sen ya. Sekali lagi untuk posisi futuresnya berarti kita profit udah berapa kali nih? Sekitar 4% atas bawah ya, berarti kurang lebih sekitar 8%-an ya. Nah, untuk sekarang ini kan udah dapat nih posisi long dan posisi short. Sekarang sudah terjadi retest lagi di 38 sen sebagai resisten. Kita lihat besok. Kalau besok terjadi retest kedua lagi, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 37 sen. Dengan syarat tentunya hari ini daily close-nya di bawah dari 38 ya, di bawah dari 38 sen. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk di Cardano. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana posisi spotnya masih sama. 47,47 adalah buy limit pertama. Buy limit kedua di 44,42. Dan buy limit ketiga di 39,44. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 58,8. Bahkan retest ketiga sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, target TP posisi short kita adalah di 47,47 untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 47,47. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 58,85. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.